Oke. Ya, selamat malam semua. Eh, Malam. Bapak Kris yang jadi narasumber kita. Ya, salam dari Bandung. Ya, parah. Aras. Nah, ini judulnya Kasih Allah Bapa yang mengubah kehidupan. Ya, kasih Allah Bapa yang mengubah kehidupan. Iya, selamat malam. Oke, saya serahkan pada Ya, Yanto. ya. Selamat malam, udah, Inang Muda, Namburu, Lae, Ito, sini semuanya. Terima kasih juga pada kesempatan ini. Saya mau hanya cerita aja sih. Jadi cerita Yanto itu gimana sih dulunya gitu ya. Ya, jadi saya pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan atas pembentukan Tuhan terhadap diri saya dan keluarga saya sekarang, istri saya, anak-anak saya, itu karena anugerah Tuhan ya. Anak-anak saya juga sekarang di dalam Tuhan, udah gitu mereka juga sudah bisa mandiri dua-duanya gitu. Nah, saya juga Wow. puji Tuhan juga bersyukur ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga Situmorang ini, gitu ya. Saya lihat ya keluarga Situmorang ini juga oke ya, intelektual gitu ya, gitu. Dan juga terima kasih saya dilarikan juga dari Borus Morangkir gitu teh. Ya, bersyukurlah saya semuanya gitu teh, nggak ada yang kayak sekali. Jadi kalaupun ada yang cerita saya yang ada kurang, saya mohon maaf ya. Soalnya ya saya akan menceritakan sejak saya kecil aja. Saya nggak tahu cerita sebelumnya gitu. Nah, jadi waktu semenjak saya kecil itu saya tuh bapak saya itu tidak pernah memukul saya, sekalipun tidak pernah. Jadi kalau itu cara mendidik saya itu dengan berbicara gitu teh. Sekali ngomong beliau itu langsung membuka pikiran gitu, open mind. Tapi kalau mami itu main sabet dulu. Kontradiksi sekali. Nah, sesungguhnya tuh saya tuh tidak manja loh, sesungguhnya gitu teh. Tapi saya bersyukur pada saat itu saya dibesarkan oke lah, semua oke ya, tersedia semua. Nah, gitu. Ya, jadi saya besar. Nah, titik awalnya itu, jadi saya itu SMP itu saya sudah bisa bawa mobil, bisa curi-curi mobil ke sana sini dulu. Itulah. Saya cerita gini ya, ada negatifnya, ada positifnya gitu ya. Nah, nanti juga saya sebagai anak dan saya sebagai bapak gitu. Nah, jadi saya tuh dari SMP bisa bawa mobil. Awal titiknya gini. Jadi waktu itu saya makan di Pecenongan. Pecenongan. Pada saya makan, saya perhatikan itu tukang ngamen. Kok ini orang susah banget ya cari duit ya. Gitu. Sementara saya nggak pernah ngerasain itu gitu deh. Kadang-kadang dia diusir orang, dibentak orang. Di situ saya timbul. Saya mau coba cari duit sendiri. Nah gitu. Akhirnya saya coba ngamen. Jadi saya bawa mobil ke Pecenongan, saya parkir di jauh, saya jalan kaki, tapi saya suruh teman-teman saya jagain. Saya takut ada preman-preman situ kan. Saya ngamen. Begitu saya ngamen, susah juga ya, dikasih 100 perak tapi pakai diomelin. Diusir lagi. Diusir lagi kan gitu. Dalam hati saya, makanan yang lu makan aja bisa gue bayarin. Nah, tapi dari situ saya pengen tahu gitu loh. Akhirnya saya pada saat itu saya ingat itu ya, belum ada komputer masih pakai cartridge. Itu dulu ada mesin tik, apa namanya? Jadi diketik dulu, masukin kertas, ngeprint nih, gitu. Nah, akhirnya saya tuh melamar jadi musik.
di pub dulu, namanya pub, belum ada kafe. Nah, saya ngelamar, akhirnya pendek cerita, habis saya main musik, enak juga ya punya duit gitu loh. Jadi malam minggu dikasih duit sama Pak Sukun, nggak dikasih ya aman gitu. Untuk makan-makan bakso aja aman. Nah, udah gitu saya bikin band sama teman-teman saya. Akhirnya keterusan itu. Nah, baru saya setelah itu saya beranjak ke dunia otomotif. Saya balap mobil, saya rally, saya racing. Pokoknya positifnya itu ya, saya itu di mobil juga berprestasi. Saya juara terus di rally, di racing. Walaupun saya nggak ngetop, tapi saya masuk 10 besar lah gitu ya. Udah gitu di musik juga saya puji Tuhan juga saya berprestasi. Saya pernah the best drummer. Nah, waktu di dunia balap saya pernah meraih the best speed driver. Saya Jakarta Bandung 2 jam. Gitu loh. Ya, gitu. Waktu itu speed rally, enggak, speed rally. Jadi rally itu ada dua, ada time, ada speed. Ada ketepatan waktu, ada kecepatan. Nah, jadi saya bisa meraih, dan rekor saya tidak akan bisa ditumbangin sama siapapun, karena makin macet. Pada saat itu kan saya lihat puncak, gitu tuh. Belum ada tol Cipularang. Nah, udah gitu, itulah prestasi saya, dan saya juga bergaul hidup dengan artis-artis. Mulailah situ saya mulai hidup saya itu wah lah gitu ya. Nah, tapi di situ saya nggak pernah ke gereja. Malam tahun baru sekalipun, saya justru cari duit. Saya main di All-New karena itu harga yang paling tinggi, rating paling tinggi kalau di All-New itu. Nah, saya juga di karir musik juga pernah menjual lagu, masuk di album beberapa penyanyi top gitu tuh dulu. Udah gitu saya juga pernah menjuarai festival band dulu ya. Jadi banyak lah yang saya raih pada saat itu. Nah, negatifnya itu adalah saya banyak duit. Istilahnya SMA tuh saya sudah punya duit sendiri, walaupun masih dibayarin sama orang tua. Gitu teh. Nah, pada saya balap, saya bisa beli mobil sendiri. Saya bisa, karena saya udah disponsorin, enggak. Jadi saya menang kalah dapat duit gitu teh. Nah, gitu teh dulu. Nah, begitu gampangnya saya mendapat duit. Akhirnya pas habis SMA saya coba bikin perusahaan gitu teh. Nah, saya bilang sama papi, saya mau bikin perusahaan. Nah, papi bilang, papi cuma hanya kasih kartu nama notaris, kamu ke sana, kamu pergi sendiri, cerita sendiri, kata gitu. Nah, dari situ saya rekanan, mulailah tuh. Terus akhirnya kerja saya dulu, produser musik pernah, pengusaha iya, udah gitu saya juga segala macam deh. Nah, gitu. Dan saya pernah bikin studio di Pamulang, Perumahan Pamulang. Studio rekaman, tapi nggak sempat selesai. Gitu teh. Nah, udah gitu, tapi sisi buruknya juga, saya tuh dulu banyak teman, ya, teman main, teman gereja, teman sekolah, saya klasifikasi gitu teman-teman saya. Nah, udah begitu, jeleknya saya itu, saya lemahnya di minum. Jadi setiap hari Kamis itu saya ada jadwal saya untuk namanya clubbing di Kemang, gitu teh. Nah, khusus untuk minum aja, itu jeleknya saya dulu. Nah, jeleknya saya itu saya tidak pernah berpikiran untuk menabung, gitu, karena gampang banget saya cari duit pada saat itu dari dunia otomotif, musik, produser gitu teh. Nah, udah gitu. Nah, tapi saya tidak menikmati sama sekali hidup saya. Dan dunia gelap juga saya pernah gauli. Dukun yang paling canggih saya datengin. Sampai-sampai saya pernah dulu ke dokter gigi, giginya nggak bisa dicopot. Gitu. Akhirnya saya teringat, wah ini gara-gara dia nih gitu. Akhirnya, Pak Dok, sebentar ya saya permisi, saya ke toilet, saya lepas ini saya di pinggang saya masuk ke dalam dokter, bisa dicopot. Jadi ya kuasa gelap juga saya pernah, akhirnya saya juga pernah dituntaskan, didoakan, dibakar itu opo-oponya semuanya gitu. Dan nah, di situ fase buruk saya ya. Nah, begitu kawin itu saya tuh mau memutuskan cara hidup saya. Karena dulu kalau cara hidup saya itu saya pergi sama teman-teman itu bukan jam 7 malam. Jam 10 baru jemput.
gitu. Nah, itu pulang pagi itu, gitu teh. Nah, akhirnya saya pikir setelah saya berumah tangga, saya pikir wah nggak bagus ini karena kerajaan di dalam kerajaan gitu teh. Jadi saya udah kawin, tapi saya masih di orang tua, saya nggak jadi diri sendiri. Nah, akhirnya setahun saya tinggal sama orang tua. Setelah itu saya bilang saya mesti pindah, gitu teh. Nah, saya mesti bikin kerajaan sendiri daripada saya jadi ekor di gajah, gitu teh. Nah, mendingan saya jadi raja kecil, gitu teh. Nah, akhir itu kenapa saya pindah ke Bandung? Karena di antara kan kita dulu rekanan Telkom, PLN, PAL, PAM, sama PAM sama Telkom tuh masih di Bandung pusatnya. Nah, di situ mulai krismon. Di krismon itu mulai berantakan, itu utang banyak semua gitu. Dan yang paling parah itu adalah di Bandung. Nah, akhirnya saya bilang sama Pak B, saya mau pindah ke Bandung. Saya tinggal di Bandung aja gitu. Nah, disitulah saya mulai dibentuk Tuhan gitu. Saya nggak mau jadi raja kecil di dalam kerajaan. Saya berdiri sendiri, saya pindah ke Bandung dan saya bereskan semua, puji Tuhan, utang-utang perusahaan. Jadi saya nggak punya duit, tapi saya nggak punya utang gitu. Nah, saya memilih itu. Nah, mobil juga saya jualin semua dijualin. Nah, sama papi juga pada saat itu merosot juga itu perusahaannya. Nah, Chris nggak bisa apa-apa itu, udah emang gitu aja karena peralihan dari BUMN ke PT. Dulu ke PT Telkom, nah gitu, PT PLN gitu. Jadi banyak yang kucar kacir pada saat itu. Gitu. Karena pada sebelumnya kan masih ya tahu sendiri lah zaman dulu ya, semua duit yang berkuasa gitu loh. Untuk menempatkan proyek yang penting kita punya link bagus, bisa diatur semua gitu. Nah gitu. Nah udah gitu saya dulu waktu pindah ke Bandung pernah sakit. Sakit saya, keseimbangan saya hilang. Jadi saya tuh jalan seperti orang mabok. Saya pernah dimasuk rumah sakit Advent sebulan kalau nggak salah ya. Dan saya bersyukur juga, untung ya Tuhan menempatkan istri saya seorang perawat, gitu teh. Nah udah gitu di saat itu, jadi gini, waktu baru mau kawin itu baru saya sadar, saya pikir kok saya kan gereja saya di GPIB, di Paulus, di Menteng. Nah, padahal papi itu dulu apa ya seorang leader situ ya. Tapi anaknya tuh sampai saya mau di CD dulu tuh rambutnya segini, namburu kayak pakai anting, gitu teh. Pakai anting. Nah, waktu mau di CD itu tidak ada satu orang pun yang berani suruh cukur, gitu loh. Ya, akhirnya saya pikir nggak enak, saya malu sendiri, saya cukur, saya gunting, saya CD, gitu teh. Nah, di situ saya mulai sadar, ini rumah saya, tapi saya nggak pernah masuk ke sini ya. Gitu, istilahnya gereja itu adalah rumah saya, tapi saya nggak pernah sini ya. Gitu. Jadi kalau saya lewat situ, saya pengen masuk ke gereja itu, gitu teh. Cuman begitu mau out new, mau Natal, gangguan ada aja. Dikasih job dengan harga tinggi, akhirnya nih otak melenceng lagi. Mendingan gue cari duit, gitu teh. Itu terus berlaku. Sampai setelah saya pindah Bandung, saya sakit. Akhirnya dulu masih ada iklan-iklan itu teh. Iklan-iklan yang kotak-kotak itu udah hadirilah KKR, hadirilah ini kan dulu ada di koran-koran tuh yang iklan baris itu. Nah pada saat itu saya bilang sama pemainnya, coba dulu cari gereja, saya bilang gitu. Nah habis itu kita pernah juga GKKI, Gereja Keliling-Keliling Indonesia gitu. Masuk gereja sana A, B, C, nggak ada cocok gitu. Nah, karena ini kok ngawang-ngawang semua ya gitu teh. Bicaranya ngawang-ngawang semua gitu. Nah, bukan istilahnya bukan saya banget gitu loh. Istilah gaulnya bukan gua banget gitu teh. Nah, akhir itu pada saat itu ada satu beberapa gereja sih masih persekutuan, itulah FGF di Bandung gitu teh. Nah, dipanggil, mereka datang ke rumah sakit melayani saya. Nah, begitu mereka ngomong, baru saya terasa ini gua banget nih, ngomongnya ngawang-ngawang gitu teh, napak gitu ngomongnya. Nah, akhirnya saya bilang, saya mau lah gitu loh, saya mau masuk gereja situ karena saya merasa bicaranya beda gitu udah, gitu teh.
Udah gitu sejak situlah kami di IFGF sampai sekarang ini gitu teh. Jadi saya ikut merintis sama-sama teman-teman di Bandung ya, bukan semuanya di Bandung. Sampai sekarang, dan itu juga dulu saya mulai melayani gitu. Setelah saya didoakan, dibersihkan semua kuasa gelap semua, saya hidup baru, dan saya pindah ke Bandung juga. Saya mau meninggalkan pergaulan saya mau mulai benar-benar kawin, benar-benar membuka lembaran baru dengan istri saya, dengan anak, membangun keluarga baru. Karena saya pikir kalau nggak saya putuskan ini nggak akan selesai. Hidup saya akan begitu terus. Duit banyak, tapi hidup saya tuh nggak jelas gitu. Ya, saya bersyukur juga Tuhan membentuk saya. Nah, di sini saya mau bercerita. Jadi saya pengen jadi laki-laki. Saya mau jadi pemimpin imam. Makanya saya keluar dari zona nyaman saya, keluar dari orang tua, gitu teh. Nah, setelah saya pindah Bandung, tapi saya masih sombong, gitu teh. Masih sombong. Udah mau terjun bebas, tapi masih sombong. Udah gitu bayangin ya, Namboru udah sini lahir itu, nunggu taksi aja saya malu. Nah, begitu sombongnya saya. Jadi begitu saya pindah ke Bandung gitu, kita mana mau saya jatapanin, inang udah Cimburuit, gitu teh. Rumahnya Cimburuit. Nah, lama-lama saya nggak sanggup. Nah, itu saya masih tegak tengkuk, masih begini. Tapi Tuhan terus saja saya, ya, supaya saya itu benar-benar rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Akhirnya habislah semua, kita pernah ngalamin rumah di gang, inang udah gang, yang gang senggol gitu loh, 2 orang aja kesenggolan gitu, di daerah Gardu Jati, ya. Nah, di Gardu Jati, Kebun Tangkil namanya, gitu teh. Pas pinggir kali, gitu, udah di gang pinggir kali, gitu teh. Nah, saya juga pernah ngalamin satu kentang berdua, saking nggak punya duit sama paru mainnya. Jadi untuk beli susu, satu kentang itu direbus bagi 2. Nah, udah begitu, setelah tinggal di Kebun Tangkil, apa yang Tuhan yang ajar saya, ya, begitu kami pulang kerja, itu rumah kebanjiran, kebelah. Rumah sudah dikontrak, itu suara apa ya? Ada suara apa itu ya? Dari Ya mana? udah. Oh ya udah. Nah, jadi begitu kami pulang kerja, naik motor, Yanto yang nggak pernah naik motor, itu teh. Nah, udah gitu masuk gang, rumahnya banjir, kebelah, asli kebelah. Jadi semua kerendam semua, dan tidak punya duit, gitu teh. Gitu. Nah, di situ saya mulai belajar, gitu teh. Arti namanya hidup dan menghargai orang. Kenapa dulu kalau bergaul itu, maaf ya, kalau pacaran nih, ketemu cewek, mau secakep apapun, rumahnya dia nggak akan saya datengin, gitu loh. Itu saking sombongnya gitu. Nah, tapi Tuhan ajar terus, saya step by step terus. Saya di situ saya mulai berubah, saya mulai hands up. Nah, sama Tuhan, saya merubah paradigma saya. Nah, jadi saya sadar antara doktrin sama dari Tuhan. Ya, walaupun itu ajaran dari orang tua saya, wah, saya benar-benar, jadi saya belajar bukan yang baik, tapi yang benar di mata Tuhan gitu. Saya pelajarin lagi yang mana sih sesungguhnya hidup itu kayak gimana sih gitu. Nah, saya belajar terus. Akhirnya pada saat itu saya pendek cerita, saya di FGF terus, saya bertumbuh terus, dan saya juga jadi leader di situ. Saya sudah berubah. Nah, terakhir itu saya pernah disekolahkan juga jadi church planting di Manado. Tuh. Nah, habis itu saya pulang dari church planting, penanaman gereja, sekolah penanaman gereja. Saya pada saat itu saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berduit lagi. Terakhir, gitu.
Nah, tapi di situ namanya Yanto lupa lagi. Gitu. Jadi saya baru tahu bahwa manusia itu lemah kalau di atas. Gitu. Kalau dia susah, dengkulnya lecet, inang udah sama udah gitu. Dia, tapi giliran dikasih keberhasilan, lupa dia. Gitu. Jadi haleluya jadi halelupa. Gitu. Gitu keracunan lagi saya bergaul lagi sama klub-klub mobil, Mercedes, segala macam gitu deh. Nah, jadi lupa lagi saya lupa, benar-benar lupa. Karena saya pikir, karena mungkin menurut saya pada pemikiran saya pada saat itu udah kelamaan susah, kapan lagi nih nikmat gitu. Jadi saya udah lupa, pelayanan lupa, bullshit semua gitu loh, gitu, persetan semua. Pokoknya saya menikmati hidup gitu deh. Nah, Tuhan baik sekali. Saya masih dikasih kesempatan, saya kena serangan jantung. Nah, tuti masing-masing penyempitan 95%. Dan saya awal ceritanya itu, nah ini sini yang saya mau tonjolin. Jadi kesaksian saya ini, maaf, saya bukan menceritakan kebanggaan saya, bukan, tapi saya mau pengen menceritakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan kepada saya, gitu teh. Nah, pada siang-siang hari itu saya pernah waktu itu masih pakai mobil itu. Saya lewat Braga, saya itu udah sesak napas saya satu-satu. Nah, udah gitu saya pikir saya selesai itu, urusan saya selesai, matilah saya ini, saya pikir gitu. Jadi jalan macet, saya buka power window, central lock semua, posisi tangan saya sudah di atas klakson, gitu teh. Saat itu saya masih pakai Mercedes, gitu teh. Nah, saya pikir, tapi otak saya, wah kalau saya mati, kalau central lock semua ketutup, orang nggak akan bisa buka, kecuali kalau mobil Jepang. Mobil Jepang bisa dipakai penggaris, bisa dari jendela bisa kebuka. Tapi kalau mobil Eropa kan susah. Jadi saya buka semua, tangan saya sudah di klakson, saya pikir begitu mati, gitu. Jadi orang bisa keluarin saya. Nah, itu Braga ya udah kan orang parkir sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Nah, saya keluar, saya minta tolong ke orang, panggilkan taksi di Bebek Garang. Nanti kalau udah lewat lihat deh, Bebek Garang, di situlah tempat saya saat napas saya satu-satu. Udah begitu, taksi nggak ada yang lewat. Saya telepon Pak rumahnya, dibilang saya jemput pakai ambulans. Saya bilang naik motor aja kamu nggak bisa lewat sini, boro-boro ambulans, dia bilang gitu. Nah, di situ ada mukjizat ya, mukjizat. Kenapa? Bayangkan secara logika, jalan macet itu taksi nggak mungkin lewat, nggak mau ngapain dia lewat, ya kan? Nah, tapi Tuhan kirim taksi. Tapi di balik situ, saya udah pas naik taksi itu saya udah tiduran di belakang. Taksi itu ya mengantarkan saya ke IGD. Nah, Boromius gitu teh. Nah, di mobil saya itu udah saya tinggalkan, masa bodoh lah, mau hilang gitu, diambil orang gitu. Saya takut mati pada saat itu. Kenapa saya takut mati? Saya berpikir, waduh kalau saya mati kemana ya? Dosa-dosa saya masih banyak nih. Begitu. Jadi saya takut mati bukan karena apa-apa, karena saya sadar dosa-dosa saya masih banyak. Wah, nanti bakalan yang kepanas-panas itu saya pikir gitu kan. Nah, udah gitu saya masuk ke IGD, saya pingsan. Udah gitu diperiksa sama dokter 7 penyempitan masing-masing 95%. Nah, terus udah gitu disuruh operasi, disuruh ke Penang. Saya nggak mau. Saya bilang, murah katanya di Penang. Iya, operasi murah, tapi bolak-baliknya mahal. Nah, udah begitu pendek cerita, inang udah nembus mulai, udah gitu, saya pikir saya mau beriman. Kenapa nebus obatnya mahal? Sekali nebus obat itu berapa juta dulu obat jantung. Akhirnya saya pikir itu beriman. Saya mau berhenti obat. Tuhan, saya mau berhenti obat. Tuhan masih kasih kesempatan sama saya. Selama setahun saya tanpa obat, sama sekali gitu teh. Nah, kesempatan kedua datanglah itu Bere Iman kalau nggak salah. Bere Iman. Tulang ada kesempatan untuk operasi di rumah sakit Green Eagle di Jakarta. Nah, tulang bisa nggak kirim medical record? Wah, medical record saya sudah lama, gitu teh. Wah, pada saat itu belum ada BPJS. Nah, akhir itu diurus lagi sama Pak rumahnya, di lab lagi, bisa sama dokter.
keluarlah BPJS. Nah, keluar BPJS saya ikutan. Pendek cerita, akhirnya saya bilang sama Iman, Bere, terima kasih lah, tulang ikut BPJS saja lah, saya bilang gitu. Akhirnya saya putuskan, saya operasinya di Hasan Sadikin. Udah kan, pada saat itu udah sama Inang udah nungguin. Terima kasih ya udah, yang udah nungguin itu Evi, udah almarhum udah Monang ya, sama siapa lagi? Oh itu Le Romeo ya pada saat itu yang nungguin di Hasan Sadikin. Nah, setelah pada saat operasi itu saya pernah berhenti napas asli. Nah, jadi pada saat itu kan di kamar sendiri, jadi karena penuh alat-alat dari ICU itu pindah ke ruangan, Pak rumahnya lagi di kamar mandi, gitu, kamar mandi dalam kan, udah gitu bunyi, pip 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 pip. Nah, kalau bunyi pip pip itu kan artinya itu orang sudah mau berangkat, sudah mau check out. Pip, begitu bunyi pip. Nah, Pak rumahnya lari dari itu saya diceritain. Nah, terus entah gimana, pokoknya tindakan saya hidup lagi, gitu. Nah, jadi saya pikir, waduh, ini bebal banget ya namanya Sianto ini ya. Sudah berapa kali dikasih kesempatan, masih aja gitu, saya masih. Nah, sejak itu saya benar-benar nggak mau main-main lagi. Kenapa? Kontrak saya diperpanjang sepihak. Bagaimana kalau hidup saya kontrak saya diputus sepihak sama Tuhan? Nah, udah begitu. Nah, saya belajar. Saya pikir ya, oke Tuhan, saya benar-benar hands up gitu loh. Sejak itu saya nggak mau main-main lagi dalam hidup saya. Ya. Dan begitu juga tadi saya sebagai sudah cerita, dan sekarang saya cerita sebagai bapak. Nah, pada saat lagi berduit, itu saya tuh kadang-kadang ketuker antara sepertinya bijak. Saya pernah ada kesaksian. Anak saya pada saat itu umur berapa ya? Si Aldo minta HP, saya beli HP yang grade yang paling tinggi, yang paling mahal, gitu teh. Nah, itu kadang-kadang manusia ketukar antara sepertinya bijak karena kasihan sama anak, padahal itu membahayakan anak saya sendiri. Itu adalah keegoan saya yang terselubung. Kenapa saya bilang itu? Pada saat dia memakai HP itu, dia pernah HP-nya hilang, diambil orang di BTC. Dan anak saya itu pernah dibawa jalan yang itu nanti udah Nunda itu Toyota, dealer Toyota di Pasteur itu kan gelap itu. Aldo pernah dibawa ke situ. Dan puji Tuhan dia tidak diapa-apakan. HP-nya hilang, duitnya hilang semua. Nah, saya belajar dari situ, itu salah saya, bukan salah dia. Kenapa? Saya memberi yang tidak sesuai kebutuhan dia. Padahal sebetulnya sombong terselubungnya saya. Kadang-kadang kita suka sombong terselubung gitu supaya orang ngelihat nih anak siapa nih pakai HP yang harga sekian gitu. Nah, jadi banyak sekali saya sadari bahwa itu semua anugerah Tuhan gitu loh. Nah, makanya sampai saat ini, nah kenapa adanya living room itu pada saat itu juga saya benar-benar sudah mulai bergerak, Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam masa umur saya ini gitu teh. Akhirnya entah kenapa saya pengen bikin suatu persekutuan keluarga, saya ngomong sama Uda. Nah, Uda bilang saya punya Zoom, akhirnya itulah terjadi sampai sekarang. Gitu. Jadi, living room ini untuk merangkul gitu teh. Gitu teh. Karena saya boleh bercuap-cuap di luar sana, tapi keluarga saya sendiri kok saya nggak deket ya. Karena saya banyak miss. Dan saya dulu nggak mau ikut adat segala macam gitu. Menurut saya itu buang-buang waktu. Tapi saya pikir, waduh, keluarga saya di mana sesungguhnya ya? Saya hitung orang, tapi hitung orangnya di mana ini? Gitu loh. Nah, saya mendekatkan dirilah dengan melalui living room ini dengan keluarga hitung orang. Jadi demikianlah. Udah. Pembabiat. Nah, jadi Namboru, udah Inang Muda, Lae, itu sini, itulah sedikit kehidupan saya. Sesungguhnya saya tidak manja. Saya tuh saya justru keluar dari zona nyaman saya. Baru saya tahu Tuhan yang membimbing saya. Enak, nggak enak, sakit. Kenapa? Saya masih itu udah istilahnya tegak tengkuk. Nah, tapi Tuhan tuh sangat baik. Beberapa kali saya dikasih kesempatan.
saya menjauh, diikutin dulu, dibiarin dulu, tapi ditarik lagi, menjauh lagi, ditarik lagi gitu. Nah, sekarang justru saya sedikit ada penyesalan. Wah, terlalu banyak waktu terbuang ya. Kenapa saya nggak dari dulu saya dekat sama Tuhan gitu. Itulah kesaksian dari saya. Udah, Namburu, Lae, Ito, kalau ada yang mau tanya mungkin saya bisa jawab. Silakan Ya, lah. nanti aja tanya jawab, kita Boleh. lanjutkan dulu, istirahat dulu, selingan dulu. Ya, boleh. Oke. Bentar ya, saya pause.